Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Tentunya pemberian kesehatan ini adalah nikmat yang tidak ternilai karena dengan segala nikmatnya tersebut dalam hal kesehatan kita bisa beraktivitas sesuai dengan aktivitas kita masing-masing. Oke, kita akan lanjutkan materi perkuliahan kita yaitu sejarah dalam hal ini pemikiran Islam terkait dengan ekonomi. Nah, sebelumnya saya telah bahas tentang pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh De Griek atau zaman Yunani, dan juga sudah saya bahas tentang skolastik, fisiokratis, merkantilis, dan lain-lain. Hari ini saya khusus untuk membahas tentang pemikiran ekonomi Islam. Dalam hal ini ada 3 tokoh yang menjadikan rujukan saya, yaitu yang pertama adalah Al-Ghazali, kemudian yang kedua adalah Ibnu Khaldun, dan yang ketiga Muhammad Bagir As-Sadar. Jadi dalam buku ini, di buku The History of Economics, tentunya di sini kita akan membahas apa yang menjadi pemikiran dari Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, tentunya juga ditambah dengan pemikiran-pemikiran atau dalam hal ini pemikiran Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali yang di luar dari buku tersebut. Oke, saudara-saudara sekalian, sini saya akan mencoba untuk menampilkan slide saya. Jadi insya Allah yang akan kita bahas pada hari ini adalah pemikiran ekonomi Islam. Antara lain yang akan menjadi konten adalah pemikiran Al-Ghazali yang merupakan sumber rujukan dari bukunya adalah The History of Economic Talks, karya oleh Harry Landred and David C. Colander. Oke, setelah itu kita akan membahas pemikiran Ibnu Khaldun, History of Economic Talks, juga sama dengan buku yang sama. Kemudian yang ketiga adalah Muhammad Bagir As-Sadar, Iktisaduna. Jadi, maaf ada kesalahan penulisan sedikit. Jadi tentunya di sini kita telah mempelajari yang saya sebutkan tadi, Yunani, skolastik, merkantilis, fisiokratis. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke klasik. Dalam hal ini Adam Smith dan kawan-kawan. Nah, di sini khusus untuk membahas tentang ekonomi Islam. Nah, oke, kita masuk pada yang pertama, yaitu Al-Ghazali. Nah, dalam Al-Ghazali, dalam teori ini, di dalam pembahasan ini, jadi ada beberapa hal yang mungkin hal ini sedikit agak berulang. Nah, tentunya apa yang disebutkan Al-Ghazali itu juga sebenarnya sudah disebutkan oleh pada zaman Yunani kuno. Jadi sudah disebutkan pada zaman Yunani di era Greek itu bahwa kita butuh namanya spesialisasi. Jadi spesialisasi ini tentunya mungkin ini adalah kesepakatan yang dipahami dan berdasarkan pada realitas yang ada terhadap kondisi perekonomian di zaman itu. Jadi pada saat itu Al-Ghazali menawarkan dalam konsep ekonomi untuk spesialisasi atau division of labor dalam bahasanya Adam Smith. Nah, di dalam hal ini hal tersebut dilontarkan atau dikemukakan oleh Al-Ghazali setelah melihat bahwa ada keluarga yang membuat roti, tetapi proses pengelolaannya itu mulai sejak yang menanam sampai menjadi roti. Jadi dia yang melakukan pembibitan, penanaman, penggilingan, seterusnya, dan setelah itu kemudian dia membuat pelapor atau dalam hal ini tepung terigu yang dari gandum tersebut kemudian dibuat menjadi roti. Jadi menurutnya ini tidak efisien. Alangkah efisiennya adalah kalau misalnya ada yang khusus misalnya dalam pertanian, ada dalam penggilingan, kemudian ada dalam pembuatan roti. Nah, inilah yang disebutkan sebagai salah satu spesialisasi sebagaimana yang dikemukakan dalam bukunya Al-Ghazali ini di History of Economics. Jadi tentunya kesimpulannya di sini adalah dengan spesialisasi tentunya akan membuat masyarakat lebih produktif untuk membuat sebuah roti misalnya. Nah, kemudian yang kedua yang dikemukakan oleh Al-Ghazali adalah tentang
economic exchange, yaitu dalam hal ini disebutkan bahwa barter itu difficult, makanya need a currency. Jadi karena kalau kita tukar menukar antara barang satu dengan barang yang lain, itu tentunya menurutnya adalah tidak agak rumit atau dalam hal ini sulit. Kalau bagaimana kalau misalnya ada orang butuh kerbau dan ada orang butuh beras sementara nilainya tidak sama, maka dari itu dibutuhkan namanya need currency. Kalau begitu need currency-nya adalah logam mulia atau dalam hal ini gold atau emas. Kemudian dalam pembahasannya public expenditure ini berkaitan dengan hal-hal misalnya zakat, penerimaan negara itu berupa zakat, infak, sedekah, kemudian ada kharaj, ada fai, ada pajak dan lain-lain sebagainya. Nah, terkait dengan pajak ini, taxation itu merupakan sumber negara. Nah, dalam hal ini mungkin nanti kita akan jelaskan bagaimana pandangan dengan ekonom yang di antara Al-Ghazali, kemudian Ibn Khaldun dan Muhammad Bagir Sadar. Ya, selanjutnya adalah pinjaman. Nah, ini pinjaman itu sudah ada dari dulu. Sejak zaman Yunani juga sudah ada. Jadi konsepnya pada saat itu adalah konsep pinjaman itu orang tersebut memberikan uang sejumlah uang, kemudian dari sejumlah uang tersebut dikenakan yang namanya bunga. Misalnya kamu pinjam uang 100 dinar, kembalinya 110 dinar. Nah, tentunya itu dianggap bahwa pinjaman itu sebagai sesuatu yang dianggap sebagai riba oleh Al-Ghazali. Nah, di sisi lain ada namanya penurunan nilai. Tentunya setiap pinjaman yang diberikan atau setiap uang akan berlaku masa di mana nilai uang tersebut itu semakin turun. Maka dari itu ada yang mengatakan bahwa bunga untuk sebagai pengganti nilai tersebut. Tetapi pada hakikatnya di sini adalah ketika kita memberikan pinjaman dengan niat untuk mendapatkan keuntungan yang begitu besar, tentunya inilah yang ditentang oleh Al-Ghazali. Kemudian yang selanjutnya adalah religious view, bahwa ekonomi itu amal kebajikan. Jadi kalau misalnya di dalam Islam, segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah ibadah, dan segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah amal untuk kebajikan. Jadi sama dengan apa yang saya bahas sebelumnya, bahwa sebenarnya para ekonom sudah sepakat untuk membangun nilai-nilai moral menjadi bagian dari kehidupannya masing-masing. Nilai-nilai moral ini tentunya sangat berpengaruh di dalam setiap individu masyarakat. Religious view tersebut tentunya menjadi masuk ke dalam jiwa umat Islam dan menjadikan itu sebagai pandangan dalam hal mengambil keputusan. Oke, kita lanjut. Dalam Al-Ghazali, dalam sumber lain, ini adalah jurnal yang saya dapatkan untuk menambah pengetahuan terkait dengan apa yang dipahami oleh Al-Ghazali. Nah, yang pertama adalah pertukaran dan evolusi pasar. Jadi dia mengatakan seperti ini, bahwa dalam hal pasar, dalam hal perdagangan, itu kita menggunakan konsep pasar bebas, atau dalam hal ini pasar yang tidak dilarang sepanjang yang diperdagangkan itu adalah merupakan barang yang baik atau tidak haram. Nah, yang pertama adalah kita akan pandangan Al-Ghazali adalah harga pasar itu berlaku, biarkan pasar yang menilai. Jadi tidak perlu kita mengintervensi pasar bahwa harganya sekian. Tetapi yang penting adalah harga pasar yang terhormat. Artinya apa? Etika dan perilaku pasar itu masuk di dalamnya Islamic value, atau dalam hal ini nilai Islami. Jadi orang memberikan dalam hal ini bertransaksi, bermuamalah itu tidak diintervensi harganya bahwa harus harganya sekian, tetapi yang dimasukkan adalah value atau nilai Islami yang berada pada setiap orang itu sendiri. Tentunya perlakuan curang, kemudian
mengurangi timbangan. Itu bukanlah nilai Islami. Maka dari itu bahwa segala sesuatu harus dikaitkan dengan nilai Islami yang kita miliki. Selanjutnya yang kedua, aktivitas produksi. Nah, dalam aktivitas produksi menurutnya adalah yang paling pertama harus diproduksi adalah yang berdasarkan kebutuhan dasar. Apa itu kebutuhan dasar? Kebutuhan pokok kita. Kebutuhan pokok itu berupa sembako, kemudian pakaian. Nah, setelah itu kemudian memproduksi penyokong, kemudian dalam hal ini kebutuhan sekunder, dan yang terakhir adalah kebutuhan komplementer. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu bahwa dalam sebuah skala produksi, dalam sebuah negara, yang harus didahulukan adalah bagaimana masyarakatnya bisa makan, bisa sejahtera. Dalam hal ini kesejahteraan fisik dulu, kesejahteraan makanan. Nah, setelah itu baru kita masuk pada yang penyokong untuk menghadirkan kesejahteraan di atasnya, atau dalam hal ini untuk kebutuhan sekunder. Nah, kalau memang sudah cukup itu, kebutuhan dasar tercukupi, kebutuhan sekunder, maka saatnya lah untuk membuat produk yang sifatnya komplementer. Dalam hal ini, penyokong dan komplementer. Nah, dan yang terakhir itu kalau misalnya kita mau buat untuk kebutuhan yang tersier itu dipersilakan. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah barter dan evolusi uang. Nah, yang tadi saya sebutkan, saya sudah jelaskan tadi bahwa masalah dalam barter, makanya need a currency atau butuh dalam hal ini currency. Kemudian di sini juga tentang uang. Uang itu bukan komoditas, tapi dia hanya sebagai alat tukar. Makanya dia mengkritik kalau misalnya uang dijadikan sebagai komoditas. Kemudian yang keempat adalah peran negara dan keuangan publik, di mana kemajuan ekonomi itu didasarkan pada keadilan, kedamaian, dan stabilitas. Dalam negara itu tidak memandang agama, suku, dan ras, tetapi dia berkonsep pada keadilan, kedamaian, dan stabilitas. Negara menginginkan stabilitas di setiap kondisi, stabilitas di setiap masyarakat. Nah, dalam keuangan publik, pendapatan negara ada siswa, ada PAI, ada jizyah, dan ada utang publik. Yang dimaksud dengan utang publik adalah kalau misalnya ada kebutuhan segala sesuatu yang dilaksanakan untuk kemudian dijadikan sebagai utang publik yang dijadikan untuk membangun kebutuhan tersebut. Jadi utang publik ini adalah utang secara bersama-sama yang tentunya akan dibayar secara bersama-sama oleh masyarakat. Nah, selanjutnya adalah tujuan pengeluaran negara adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan untuk meningkatkan infrastruktur. Jadi kalau bisa disimpulkan, apa yang dipahami oleh Al-Ghazali itu kemudian merupakan juga sebagian telah dikemukakan oleh pada zaman Yunani. Dalam hal ini paham-paham yang ada pada Yunani kuno. Oke, kita lanjut. Al-Ghazali masih dalam hal ini dia mengatakan bahwa ada 5 tujuan manusia. Jadi tujuan kehidupan manusia itu ada 5. Jadi yang pertama adalah untuk agama, kemudian yang kedua adalah untuk keturunan atau dalam hal ini keluarga, yang ketiga adalah hidup jiwa, yang keempat adalah harta, kemudian yang kelima adalah intelektual. Nah, kelima ini kebutuhan, maksudnya kelima tujuan dasar manusia ini, agama, keluarga, hidup, harta, intelektual, itu merupakan bertujuan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi tentang agama, misalnya orang beragama dalam hal ini menanamkan nilai-nilai agama untuk kehidupannya, tentunya hal itu sebagai standar moral yang kita miliki sebagai makhluk yang beragama. Kemudian dalam kehidupan, tentunya dalam kehidupan ini kita butuh yang namanya supply, dalam hal ini makanan dan seterusnya. Intelektual juga demikian, bahwa intelektual itu sangat dibutuhkan untuk kehidupan kita. Jadi pengetahuan-pengetahuan itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Nah, kemudian yang kedua adalah utilitas individu atau kepuasan individu. Nah, utilitas individu ini ada 3 hal. Yang pertama, dalam hal ini ada yang namanya kebutuhan, kemudian yang kedua kesenangan, dan yang ketiga adalah kemewahan. Jadi pertama, manusia yang harus dia
tunjukkan adalah, maaf, yang harus dia penuhi adalah kebutuhan itu sendiri. Kebutuhan sembako, kemudian sandan, papan, pangan. Dalam hal ini itu hal yang sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua, setelah itu bisa terpenuhi, maka dalam hal ini kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini berupa kesenangan. Dan kesenangan itu misalnya kalau kita yang sering kita pelajari, misalnya dalam hal ini kita mau beli TV atau perlengkapan yang lain yang tentunya yang merupakan bukan kebutuhan, tetapi kita sudah senang ketika memilikinya. Nah, yang ketiga adalah kemewahan. Dan kemewahan ini kita akan terlihat, mungkin kemewahan ini yang akan membuat orang lain mengatakan dalam bahasa kekiniannya, wow, keren. Atau mungkin seperti itu, barangkali yang orang anggap bahwa ini sudah luar biasa orang tersebut ketika dia memiliki kemewahan itu. Misalnya jam tangan dengan harga 100 juta, baju dengan harga 100 juta, kemudian mobil dengan harga 100 miliar misalnya. Nah, itu adalah kemewahan-kemewahan yang diperlihatkan. Nah, selanjutnya adalah ada 3 kategori manusia yang disebutkan oleh Al-Ghazali. Yang pertama adalah orientasi dunia, kemudian orientasi akhirat, kemudian orientasi keduanya. Ada orientasi dunianya, ada orientasi akhirat, dan ada orientasi keduanya. Nah, tentunya di dalam pandangan Adam Smith, bahwa Adam Smith, di dalam pandangan Al-Ghazali, bahwa orientasi manusia itu tidak boleh berorientasi dunia, karena menurutnya dunia itu fana, atau dalam hal ini dunia itu sebentar saja. Yang kita harus lakukan adalah orientasi keduanya, kita mencapai dunia dan kita mencapai akhirat. Kemudian yang keempat adalah alasan orientasi ekonomi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan keluarga, dan kebutuhan amal. Dalam kebutuhan amal ini, kita pernah mungkin mendengar, saudara-saudara sekalian, bahwa kita bisa membeli surga dengan uang kita, atau kita bisa membeli kita bisa coupling di suatu tempat di surga dengan dengan uang. Mengapa demikian? Karena dalam hal ini uang itu tentunya sangat berpengaruh untuk kita dan untuk masa depan kita. Kalau misalnya hari ini kita tidak mementingkan pribadi, tapi kita mencoba untuk memberikan hal-hal yang kita mengeluarkan uang kita bukan untuk kebutuhan pribadi kita, tapi kebutuhan orang lain, yang dicatat dalam agama Islam bahwa itu adalah sebuah amal yang tentunya kita tidak mendapatkan efeknya sekarang, tapi yang dianggap bahwa akan didapatkan efek pada setelah kematian itu sendiri. Nah, kebutuhan amal ini tentunya ketika orang memiliki dalam hal ini harta, maka dia bisa beramal lebih banyak. Nah, dia bisa memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya. Nah, dalam hal ini kita harus mengorientasikan untuk kita harus membuat orientasi ekonomi terkait dengan hal tersebut, kebutuhan pribadi, keluarga, dan amal. Oke, kita lanjut, saudara-saudara sekalian. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, dalam hal ini Ibnu Khaldun dari History of Economic Thought. Jadi apa yang saya baca dari History of Economic Thought ini dari bukunya Harry Landert, kemudian saya komparasikan dengan materi-materi yang lain yang merupakan hal yang sama dengan apa yang dibahas oleh Ibnu Khaldun. Nah, yang pertama adalah tentang populasi. Jadi, ada relasi antara economic growth dan population growth. Jadi kalau misalnya ekonomi bertumbuh, atau dalam hal ini juga populasi bertumbuh, itu di situ dianggap bahwa manusia yang bertumbuh akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam hal ini sama dengan teori-teori yang merkantilis sebelumnya, bahwa kita butuh penduduk untuk memproduksi. Kita butuh penduduk untuk membuat produksi di suatu daerah agar bisa menghasilkan output ekonomi yang baik. Nah, maka dari itu dianggap bahwa dalam hal populasi ini, dalam hal kependudukan ini, manusia harus hidup bermasyarakat. Dia tidak bisa hidup dengan sendiri. Maka dari itu
saudara-saudara sekalian, tentunya bermasyarakat ini adalah bagian dari komunitas yang tentunya komunitas ini memproduksi bersama-sama. Setelah itu kita bisa menghasilkan produk yang banyak. Nah, produk yang banyak ini kemudian tentunya bisa meningkatkan pertumbuhan dan siklus ekonomi yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah profit. Menurut Ibnu Khaldun bahwa profit yang wajar itu akan mendorong perdagangan. Tetapi kalau misalnya profit yang rendah atau dalam hal ini kita menjual harga yang rendah, maka akan mengurangi perdagangan. Tetapi jika tinggi, tentu akan mengurangi permintaan. Jadi yang wajar itu, kalau misalnya profit yang wajar itu yang akan membuat perekonomian akan begitu cepat pertumbuhannya. Kalau rendah, sekali lagi mengurangi perdagangan, tinggi akan mengurangi permintaan. Nah, selanjutnya saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan tentang poin yang ketiga, yaitu supply demand. Jadi di dalam supply demand ini, bahwa harga keseimbangan tercipta pengaruh persaingan antara konsumen. Jadi kalau misalnya konsumen bersaing, itu menurutnya akan menciptakan keseimbangan. Nah, jika biaya produksi naik karena adanya pajak atau dalam hal ini peningkatan biaya produksi dan harga dalam hal keseimbangan pasar itu disebabkan oleh karena adanya pajak ataupun hal-hal yang lain. Oke, kita lanjut pada price. Keuntungan yang wajar, kita berharap bahwa dalam proses penentuan harga ini kita menggunakan keuntungan yang wajar, bukan keuntungan yang sangat tinggi, tetapi yang wajar yang bisa membuat stabilitas ekonomi itu semakin baik. Keuntungan wajar, stabilitas harga petani. Nah, jadi di sini mengapa demikian? Karena dianggap bahwa kadang-kadang itu petani adalah masyarakat yang termarginalkan seperti mungkin yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, harga petani ini, stabilitas harga petani, ketika misalnya kita harus menjaga stabilitas di harga, karena kalau harga pertanian turun itu juga merugikan pedagang, apalagi para petani. Harga keseimbangan tercipta karena pengaruh persaingan antara konsumen, kemudian biaya produksi naik karena adanya pajak. Ini mirip dengan pada pembahasan supply demand, karena ini terkait dengan harga, di mana harga tersebut akan sangat mempengaruhi supply dan demand. Nah, menurut Ibnu Khaldun ada barang namanya luxury atau dalam hal ini barang-barang lux. Harga barang pokok semakin banyak jumlahnya, semakin turun harganya. Sementara harga barang mewah semakin banyak jumlahnya, semakin tinggi harganya. Itu pandangan dari Ibnu Khaldun. Jadi kalau misalnya barang untuk kebutuhan pokok kalau banyak tentunya kan melimpah. Kalau melimpah harganya menjadi turun. Tetapi kalau misalnya kalau barang mewah semakin banyak itu semakin tinggi harganya menurut pendapatnya. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah capital formation atau sektor produksi menjadi motor penggerak. Nah, mengapa capital formation ini? Nah, ini diarahkan agar modal-modal itu diarahkan kepada sektor-sektor produksi. Sehingga dengan sektor-sektor produksi tersebut bisa peningkatan terhadap produksi. Nah, peningkatan produksi dianggap bahwa produksi yang banyak itu bisa membuat ekonomi begitu cepat, lajunya begitu cepat dalam perkembangan. Nah, pandangannya tentang uang adalah uang sebagai alat ukur barang, nilai kekayaan. Kekayaan negara tidak diukur, tapi tidak diukur dengan uang, tetapi tingkat produksi. Jadi dia membahas seperti ini, apa artinya negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, membuat dinar sebanyak-banyaknya, tetapi pada kenyataannya produksinya tidak ada. Maka yang diharapkan adalah produksi itu tinggi. Dengan produksi yang tinggi, maka bisa menyebabkan siklus ekonomi yang baik. Hal ini sama dengan apa yang dikemukakan oleh Mardigu untuk saat ini. Misalnya kita membuat uang, kita mengembangkan UKM sebagaimana ide-ide beliau bahwa dengan pengembangan UKM tersebut kita bisa membuat produksi yang lebih besar, yang masif, yang bisa hasil produksi tersebut untuk konsumsi masyarakat Indonesia. Oke, kita lanjut.
Nah, kita lanjut pada bagian yang ketiga, yaitu Muhammad Bagir As-Sadar dalam bukunya Ekonomi Kita atau Iktisaduna. Yang akan dibahas adalah tanya dalam Islam, teori praproduksi, tanggung jawab negara, dan kekayaan di dalam Islam. Nah, yang pertama dalam bukunya Bagir Sadar Ekonomi Kita atau Iktisaduna, yang pertama yang disebut tanah dalam Islam, yang pertama adalah tanah digarap, yaitu berupa pertanian tanah pertanian tersebut merupakan milik publik. Nah, pada zaman itu itu masih masih saling menaklukkan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Maka dari itu dalam hal ini ada negara atau misalnya ada wilayah yang dikuasai misalnya tanpa peperangan, maka tanah milik orang sebelumnya tetap menjadi tanah pribadi mereka. Nah, tanah-tanah yang di sini tanah yang digarap itu yang pertama adalah tanah berupa pertanian. Jadi tanah pertanian itu adalah milik publik atau dalam hal ini milik secara umum, tapi dalam pengelolaan yang dikontrol oleh amir atau yang dikontrol oleh mungkin saat ini konteksnya adalah gubernur atau misalnya presiden. Jadi tanah ini adalah milik publik, bukan milik pemerintah, milik publik yang dikontrol oleh presiden. Maka jika digunakan individu, maka dia harus bayar pada atau haraj. Jadi presiden dalam hal ini bukan dalam hal individunya, tetapi dalam hal jabatannya. Jadi ketika dia tidak jadi presiden lagi, maka dia bukan pemiliknya. Nah, tanah milik publik jika digunakan individu harus bayar pajak dan haraj. Kemudian atau haraj. Yang kedua adalah tanah alami, yaitu berupa hutan. Nah, tanah alami ini merupakan milik negara. Negara berhak atas pajaknya juga terhadap tanah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tanah mati. Tanah mati adalah kepemilikan pribadi sebagai hak mengelola. Jadi kalau dia tidak kelola lagi, maka kembali ke negara. Jadi ada tiga tadi, tanah garap, tanah alami, tanah mati. Tapi semuanya yang ada yang milik publik, ada milik negara, ada hak pribadi. Dalam hal ini tanah mati yang disebutkan itu adalah milik pribadi. Nah, bagaimana dengan minyak bumi dan kandungan tanah? Di dalam pemikiran Bagir As-Sadar, dia menganggap bahwa yang terbuka dalam hal ini misalnya laut, sungai, garam itu adalah milik publik, bukan milik individu. Jadi semua orang boleh menikmati. Jadi dalam hal ini tidak ada orang yang boleh melarang orang memancing ikan di laut, kemudian misalnya mengambil air di sungai atau mengelola garam, itu tidak boleh ada yang mengintervensi. Dalam hal ini itu adalah kepemilikan bersama. Bagaimana dengan yang ada di perut bumi? Yang ada di perut bumi itu adalah milik negara. Ada yang secara keseluruhan milik negara dan milik pribadi yang menemukan dengan syarat hanya pada batas galian dan pemenuhan kebutuhan pribadi. Jadi maksudnya begini, bagaimana kalau misalnya dalam sebuah wilayah ada seseorang yang menguasai tanah tersebut, anggaplah itu adalah tanah mati. Nah, yang kepemilikannya adalah dia bisa menggali di dalam sumur itu, tetapi hanya untuk memenuhi kebutuhannya, bukan untuk mengambil semua hasil-hasil yang ada di dalam daerah itu, kemudian dia jadikan untuk kekayaannya pribadi. Itu dilarang di dalam Islam menurut Muhammad Bagir As-Sadar. Yang dibutuhkan adalah orang tersebut yang boleh diambil adalah hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah itu tidak boleh lagi. Nah, tentunya bagaimana misalnya dengan kalau misalnya di sumur-sumur minyak itu ada sumur 1, sumur 2, sumur 3, dia tidak boleh mengeksploitasi selain dari kebutuhannya. Itu pandangannya Bagir Sadar. Nah, selanjutnya adalah ini mungkin kita belum dalam pandangan ini. Yang pertama adalah yang bekerja yang berhak. Jadi dalam pandangan Bagir As-Sadar ini, dia mencoba untuk membahas dalam hal ini siapa yang berhak atas sesuatu itu. Misalnya pertama,
wakil itu ditentang. Misalnya seperti ini. Ada seorang petani setiap harinya pergi mengambil kayu di hutan. Jadi menurutnya yang berhak atas kayu itu adalah orang yang pergi mengambil kayu tersebut, dan orang tidak boleh mengupah orang tersebut untuk mengambil kayu di hutan. Nah, yang boleh adalah yang bekerja, yang berhak atas kayu itu adalah yang bekerja langsung untuk mengambil kayu tersebut. Itu yang punya hak. Tapi bagaimana dengan pemilik kapak? Pemilik kapak hanya boleh mendapatkan jasa, atau dalam ini mendapatkan sewa kapak tersebut. Dia tidak boleh memiliki kayu itu. Nah, jadi itu menurutnya. Yang berhak ya, yang bekerja adalah yang berhak. Jadi pemilik kapaknya hanya boleh mendapatkan hasil dari kayu yang hasil sewa dari kapak yang dimilikinya. Nah, yang kedua, dalam struktur atas ini, upah untuk pekerjaan yang lazim diupah dan tidak untuk yang tidak lazim diupah. Kemudian yang kedua adalah dalam hal ini, misalnya seperti ini, dalam pandangannya ada sebuah tanah kosong, kemudian ada orang yang menanam, maka yang menanam itulah yang berhak atas tanaman tersebut. Kemudian yang ketiga, harus bayar sewa tanah pada pemilik tanah. Kalau misalnya kita kelola tanah, tentunya kita harus mengeluarkan sewa untuk para pemilik tanah. Keuntungan pemilik modal atau pekerja berhak atas upah. Jadi kalau misalnya adalah dalam hal ini kita bekerja sama, dalam hal ini misalnya dalam perdagangan, ada yang pemilik modal dan ada yang mengelola. Jadi yang mengelola berhak atas upah yang diberikan oleh pemilik modal, dan keuntungannya adalah pemilik modal. Nah, tentunya dalam hal ini keuntungan tersebut tentunya itu berdasarkan pada pembicaraan berapa upah yang harus diberikan ketika mengelola modal yang diberikan oleh si pemilik modal. Kemudian selanjutnya adalah kekayaan pribadi. Kekayaan pribadi itu merupakan hasil dari hutan, kemudian hasil tambang, dan tanah yang disuburkan. Itu yang dimaksud kekayaan pribadi menurut Bagir As-Sadar. Nah, di sini selanjutnya adalah ada beberapa sarana Islam dari pertumbuhan produksi dari sisi hukum. Nah, di sini saya mencoba untuk mengemukakan dari sarana Islam dari pertumbuhan produksi dari sisi hukum ini. Yang pertama adalah boleh mengambil alih tanah yang diabaikan. Jadi ada tanah, kalau misalnya adalah tanah yang diabaikan dalam tersebut pada masa itu, atau dalam hal ini tidak ada yang mengelola itu, maka pada tahun-tahun itu boleh dikuasai. Nah, mengambil tanah melalui kekuatan dalam hal ini, itu hal tersebut dilarang. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hanya berhak atas tanah jika diproduktifkan. Jadi hanya berhak atas tanah yang jika tidak atas tanah jika diproduktifkan. Kemudian waliul amri hanya boleh menyerahkan kepada yang ahli, dalam hal ini dalam pengolahan tanah tersebut hanya boleh dikelola oleh yang ahli dalam pengelolaan tanah tersebut. Kemudian tidak mengakui perolehan tanpa kerja. Nah, menurut Bagir As-Sadar, kalau Anda mau memiliki sesuatu, Anda harus bekerja, tidak dengan yang lain. Kalau tidak bekerja, itu tidak dihitung. Kemudian mengharamkan bunga, dalam hal ini bunga itu terlarang dengan segala pertimbangan-pertimbangannya. Tentunya nanti kita coba mempelajari dengan konteks-konteks yang saat ini. Kemudian melakukan usaha non produktif, dalam hal ini judi, sihir, dan ilmu hitam. Hal-hal tersebut misalnya dalam konteks keislaman atau dalam konteks ekonomi Islam, hal-hal tersebut merupakan hal yang terlarang. Kemudian melarang menimbun kekayaan, menarik dari perputaran, dan penimbunan akan dizakati. Jadi dalam hal ini, di dalam Islam juga sangat melarang yang namanya penimbunan kekayaan. Karena dengan penimbunan kekayaan tersebut akan menyebabkan sirkulasi ekonomi itu terhambat. Oleh karena itu sangat dilarang untuk
apa namanya, untuk penimbunan kekayaan ini. Kemudian larangan terhadap kesenangan dan hiburan yang sia-sia. Hal-hal ini semua berkaitan dengan yang tidak produktif, makanya itu dilarang. Nah, yang selanjutnya adalah mencegah kekayaan terpusat. Selanjutnya larangan manipulasi perdagangan, boleh mewarisi harta, kemudian jaminan sosial, kemudian dilarang bolos, dan lain-lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini yang merupakan bagian dari hukum-hukum dan bagian dari hukum-hukum Islam tentunya itu harus menjadi pedoman di dalam mengambil sikap kita dalam sebagai muslim dan sebagai makhluk ekonomi. Oke, kita lanjut. Tanggung jawab negara yaitu jaminan sosial. Jadi di dalam hal ini keseimbangan sosial dalam pemikiran dalam bukunya Bagir Sadar ini itu salah satunya melalui siswap, atau dalam hal ini zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kemudian ada pajak permanen, ada penciptaan sektor publik, hukum Islam, dalam hal ini hukum waris. Nah, prinsip intervensi negara hal ini sama dengan mirip dengan apa yang dikemukakan oleh Al-Ghazali, yaitu hukum untuk menciptakan keadilan sosial. Oke, nah apa yang kita bahas dalam ekonomi Islam, apa yang kita bahas dalam ekonomi Islam ini tentunya sangat-sangat berkaitan dengan keadilan sosial dan nilai moralitas. Untuk pembahasan ekonomi Islam ini saya kira cukup sekian. Jika ingin memberikan pertanyaan, dipersilakan untuk jika ingin memberikan pertanyaan, dipersilakan untuk menulis di kolom komentar di bawah ini. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.